Halo semua, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang ilmu pengantar ekonomi makro. Jadi, sebaiknya disimak dan langsung saja kita ke topik pembahasan pertama. Halo semua, saya Olivia. Saya akan menjelaskan tentang apa saja sih yang dipelajari oleh ekonom makro. Jadi sebelumnya, ekonom makro adalah seorang profesional yang belajar di bidang ilmu ekonomi makro. Jadi makroekonomi adalah studi perekonomian skala besar yang menyangkut tentang arus perekonomian antar negara di dunia dan membahasnya secara menyeluruh. Yang dipelajari ada pendapatan nasional, uang dan inflasi, pengangguran dan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, budget pemerintah, perdagangan internasional, investasi asing atau foreign direct investment. Lalu bagaimana sih tugas seorang ekonom makro? Pertama, seorang ekonom makro harus menjelaskan dengan rinci kinerja perekonomian dalam suatu negara. Kemudian, mengumpulkan data tentang pendapatan, harga, tingkat pengangguran, dan beberapa variabel lain dari beberapa negara dalam periode waktu tertentu. Kemudian, merumuskan sebuah teori yang dapat menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan oleh pihak berwenang. Kenapa sih makroekonomi itu penting untuk dipelajari? Sangat penting ya, karena kondisi perekonomian dalam suatu negara tidak dipungkiri menjadi salah satu faktor paling besar yang dapat menyebabkan adanya pergolakan masyarakat. Oleh karena itu, isu-isu tentang makroekonomi ini sering menjadi pokok pembicaraan para politikus. Karena pada dasarnya, mereka yang memangku jabatan di pemerintahan tentunya harus sangat memperhatikan kinerjanya dalam bidang perekonomian agar kebijakan yang diberikan sesuai dan dapat menyelamatkan masyarakat dari masalah kesenjangan yang tentunya tidak hanya bisa merugikan negara sendiri, namun juga bisa berdampak pada negara lainnya. Saya Anggi Kunjaini akan menjelaskan bagaimana pemikiran ahli ekonomi. Ahli ekonomi menggunakan model untuk memahami apa yang terjadi dalam ekonomi. Ada dua hal yang penting tentang model ini, yaitu variabel endogen dan variabel eksogen. Variabel endogen adalah suatu yang dicoba dijelaskan dengan bantuan model. Variabel eksogen adalah variabel yang model dianggap sudah benar. Dengan kata lain, endogen adalah variabel di dalam model dan eksogen adalah variabel di luar model. Selanjutnya, saya Dania akan membahas harga fleksibel versus kaku. Pada bagian ini akan membahas bagaimana kecepatan penyesuaian upah dan harga terhadap perubahan kondisi ekonomi. Harga barang dan jasa bergerak dengan cepat untuk menyeimbangi jumlah yang ditawarkan dan jumlah yang diminta, sehingga harga setiap barang dan jasa muncul ketika terjadi perpotongan pada kurva permintaan dan penawaran. Seperti pada gambar nomor 1, asumsi ini disebut dengan clearing pasar atau market clearing. Agar pasar clear secara berkesinambungan, harga harus instan menyesuaikan terhadap perubahan penawaran dan permintaan. Namun, kenyataannya banyak upah dan harga yang menyesuaikan dengan lambat. Banyak perusahaan yang tidak mengubah harga produknya selama bertahun-tahun, misalnya penerbit majalah yang hanya mengubah harga produknya setiap 3 tahun sekali, karena kontrak tenaga kerja sering menetapkan upah hingga 3 tahun. Nah, dapat disimpulkan bahwa kenyataannya sebagian upah dan harga adalah kaku atau sulit berubah. Saya Nurul Aziza Salma akan menjelaskan pemikiran mikroekonomi dan model makroekonomi. Mikroekonomi adalah studi yang mempelajari tentang bagaimana rumah tangga dan perusahaan mengambil keputusan dan bagaimana para pengambil keputusan ini berinteraksi di dalam pasar. Dalam model mikroekonomi, rumah tangga dan perusahaan akan berusaha yang terbaik sekuat mereka untuk mereka sendiri. Dan fenomena-fenomena ekonomi yang muncul disebabkan interaksi dari banyaknya jumlah rumah tangga dan perusahaan, sehingga mikroekonomi dan makroekonomi memiliki hubungan yang saling terkait. Keterkaitannya dapat dilihat dengan makroekonomi terjadi karena disebabkan adanya variabel-variabel agregat. Variabel agregat adalah variabel-variabel yang menggambarkan banyak keputusan individu. Hal inilah yang menjadikan makroekonomi berdiri di atas fondasi mikroekonomi. Saya Hawaridani, saya akan menjelaskan topik pembahasan apa saja dalam makroekonomi. Yang pertama, bagaimana para ekonom mengukur variabel-variabel ekonomi seperti pendapatan, tingkat inflasi, dan tingkat pengangguran. Yang kedua, teori klasik perekonomian dalam jangka panjang yang menampilkan model perekonomian klasik selama beberapa tahun. Yang ketiga, teori pertumbuhan perekonomian dalam jangka sangat panjang yang memiliki penekanan baru pada pertumbuhan stok modal, angkatan kerja, dan pengetahuan teknologi dalam beberapa dasawarsa. Yang keempat, teori siklus bisnis perekonomian jangka pendek yang dirancang untuk menganalisis isu-isu jangka pendek seperti sebab mendasari fluktuasi ekonomi dan pengaruh kebijakan pemerintah terhadap fluktuasi itu dalam bulan atau tahun. Yang kelima, debat kebijakan ekonomi yang membahas peran apakah yang seharusnya diambil pemerintah dalam perekonomian, misalnya dalam GDP real, pengangguran, dan utang pemerintah. Yang keenam, lebih jauh dengan makroekonomi di belakang makroekonomi. Bagian ini menelaah keputusan rumah tangga yang berkenaan dengan pengeluaran, pemasukan, dan investasi uang untuk mempertajam pemahaman kita tentang perekonomian yang dimulai dari individu dan rumah tangga.
Kesimpulan untuk materi kali ini adalah makroekonomi adalah studi tentang bagaimana perusahaan dan individu membuat keputusan dan bagaimana keputusan itu berinteraksi. Karena para ekonom makro pun berusaha menjelaskan bagaimana ekonomi yang kecil berpengaruh pada ekonomi yang besar.